Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam, good night kepada para pemirsa yang sangat baik hati yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi di sini dalam pepatah Jawa ada ya, orang tua itu sering mengatakan, satu, jangan gumunan. Kedua kali, jangan kagetan. Ketiga kali, jangan penginan. Jangan terlalu punya keinginan yang begitu kuat. Karena pertama kali, orang yang gumun itu nanti juga akan terbawa arus yang tidak baik. Melihat apa, gumun, kagum. Wah, ini juga bisa berbahaya bagi kita. Karena terlalu heran, terlalu gumun, padahal dia sendiri yang diherankan itu dia tidak bisa menyangkut itu. Nah, gumun, ada apa-apa gumun, ada apa-apa gumun, bisa menjadi stres kita. Karena apa? Yang kita kagumi seringkali ya toh, tidak bisa kita capai, tidak bisa kita raih. Itu namanya gumun. Itu juga berbahaya. Nah, yang kedua, jangan kagetan. Asal ada sesuatu, kaget. Wah, sana punya sesuatu, ya, barang-barang yang berapa, kaget. Kalau melihat sesuatu yang kelihatannya ya menakjubkan atau mempesona, indah, kaget. Nah, kalau selalu kaget, itu nanti kita bisa penyakit jantungan. Kaget, ada apa-apa kaget, ada apa-apa kaget. Nah, disitulah jangan sampai melihat sesuatu itu kaget. Ada orang begini kaget, ada suara sedikit kaget, rumah seperti itu. Yang ketiga, jangan punya keinginan. Ingin boleh, pengen boleh. Ini penginan, itu pasti dia akan menggunakan segala cara. Karena pengen, itu Pak, itu beli mobil bagus, kenapa kamu nggak beli? Lah, di sini terjadi orang penginan. Kalau udah penginan, itu nanti suami juga akan menuruti keinginan sang istri itu tadi. Akhirnya apa? Akan terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Akhirnya apa? Dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Kalau orang biasanya nanti bisa nyuri, bisa bohongin, apalagi bukan orang biasa saja, sampai orang tingkat pusatnya ya bohongin, ya toh, dengan berbagai cara bohong, isinya bohong. Apalagi suka ngambil, suka mencari sesuatu yang bukan semestinya. Itu nanti apa? Untuk memenuhi keinginan sang istri itu tadi. Sampai sekarang ya toh, ada yang sampai mengambil uang negara itu ya seperti itu. Akhirnya hanya untuk berhura-hura dengan keluarganya kemana-mana. Nah, di sini namanya kagetan. Jadi terpengaruh dalam situasi dunia yang tidak selalu abadi ini, selalu gingsir, selalu bergeser. Karena apa? Semua itu tidak kekal kan? Tidak selalu senang tuh, enggak, sedih terus sedih, enggak. Maka di saat kau miskin menjadi kaya, jangan sombong. Tapi ingatlah, di saat engkau miskin tidak akan sombong. Bahkan di saat engkau kembali miskin, kamu harus kembali saya sudah pernah kaya. Jadi ada keseimbangan hidup itu. Nikmat kalau sudah namanya manusia sudah bisa menikmati hidup ini, sebetulnya enak sekali. Bukan dipengaruhi oleh suatu harta benda yang banyak sekali, itu tidak. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang stres karena selalu mengurus harta benda. Makanya ada peribahasa ya toh, ayam mati dalam lumbung, semut mati karena gula. Loh, banyak gula kok bisa mati lah di sini karena terlalu memikirkan harta benda yang tidak pernah berhenti siang dan malam. Tidak nikmat. Kenikmatan kalau menurut Suryo Mentaraman ada resepnya 6 sa.
sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak kepenake. 6 sak itulah harus kita benar-benar pegang. Manusia akan menjadi nikmat sekali. Tapi manusia memang selama hidup masih punya pikiran, belum dikatakan nikmat juga. Tapi kalau sudah kita menguasai hal-hal kehidupan itu, kita akan mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. Nah, bagaimana kenikmatan dari Allah untuk keluarga? Kita seperti sudah keluarga. Satu, hidup pertama kali harus sembahyang atau sholat. Supaya apa? Akan selamat jiwanya. Yang kedua, hidup harus rukun. Kalau orang yang rukun bersatu, dia rezeki akan datang. Kalau seringkali tiap hari selalu bentrok, selalu bertengkar, bagaimana rezeki mau datang? Orang mau ngantar sesuatu menjadi kembali. Karena apa? Baru di situ bertengkar suami istri. Ini juga akan mendatangkan aura yang tidak baik di dalam rumah. Jadilah rumahmu jadi neraka, bukan baiti janati tapi baiti naron, yang akan menjadi suasana yang panas dalam keluarga itu. Karena apa? Tidak rukun. Tapi orang yang rukun itu juga ada orang yang iri, ya toh, bisa dipecah belah. Makanya orang yang tidak rukun akan bisa dipecah belah. Oleh sebab itu kita harus rukun, ya, harus sembahyang, harus rukun supaya jiwanya selamat, supaya rukun ini punya kekuatan untuk menghadapi bahaya-bahaya dari dalam maupun dari luar. Nah, yang ketiga adalah tadi sembahyang selama jiwanya, rukun teko rezekinya, datang rezekinya. Yang ketiga, orang sabar akan subur hidupnya. Nah, tiga-tiganya itu, ya, dengan kesabaran, terakhir ini dengan kesabaran, dengan teman, ya, dengan keikhlasan, dengan sungguh-sungguh, orang sabar itu, sabar rilo narimo itu nanti akan ditambahkan nikmat-nikmatnya Allah, itu akan ditambahkan dengan kesabarannya. Maka kita harus, ya, tekun, takwa, teman, tinemu, ya, tekan. Orang yang teman akan tinemu tekan, akan mendapat petunjuk, tongkat namanya. Itu kita akan nanti dibimbing oleh Yang Maha Kuasa. Jadi tiga-tiganya ini tadi, yang ojo kagetan, ojo gumunan, ojo penginan, itu benar-benar harus dipahami benar. Yang ketiga ini, yang sembahyang, ya selamat jiwanya, rukun datang rezekinya, orang sabar akan subur hidupnya. Ini tiga-tiganya tidak boleh salah satu berkurang. Kamu sholat, selamat jiwanya, rukun, rezekinya datang, tapi tidak sabar, ya tidak akan subur hidupnya. Kamu sabar, kamu rukun, ya toh, tapi kalau tidak sembahyang, tidak sholat, ya tidak akan selamat jiwanya. Jadi tiga-tiganya satu kesatuan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang sangat berbahagia, mungkin bisa menerima apa kata-kata saya ini untuk menjadi motivasi dalam kehidupan kita, supaya bisa dapat ning, neng, nung, nong, nang. Kita dapat wening, bening, ya, jelas sekali. Kalau sudah bening, itu akan mendapatkan suatu ketenangan dan kedamaian, ya toh. Neng, kita meneng, ya toh, diem, tenang, ya toh, akan melihat sesuatu kenyataan semakin jelas. Karena apa? Tenang orangnya, neng, ya, neng, neng, nung. Kita akan bisa punya kemampuan. Hanung, hanung, haning, hanan, itu punya kemampuan. Nong itu nanti sudah lepas dari segalanya, sudah kosong. Akhirnya panang, punya kemenangan di atas segala-galanya. Terima kasih.